Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Serang. Saya dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B semester 5. Di video kali ini ada dua pembahasan yang akan dibahas dalam video saya kali ini, yaitu yang pertama berbagai model-model evaluasi program, lalu yang kedua ada pemilihan model-model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang berbagai model-model evaluasi program. Yang pertama ada model CIP atau konteks input, proses, dan produk. Model ini berfokus mengevaluasi program secara komprehensif dari awal hingga akhir melalui 4 tahap, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Lalu tujuan dari model ini yaitu menilai kebutuhan, merencanakan program, mengelola implementasi, dan mengukur hasil akhir. Lalu yang kedua ada model Kirkpatrick. Model ini berfokus khusus untuk evaluasi pelatihan, diukur melalui 4 tingkat, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Lalu tujuan dari model ini yaitu menilai efektivitas pelatihan dari berbagai aspek, dari respon peserta didik, dampak jangka panjang di tempat kerja. Lalu yang ketiga ada model Goal-Oriented Evaluation. Model ini berfokus menilai sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan berhasil dicapai, dan tujuan dari model ini yaitu memeriksa kesesuaian program dengan tujuannya yang spesifik dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang keempat ada model Goal-Free Evaluation. Model ini berfokus mengevaluasi dampak program tanpa terkait pada tujuan awal yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari model ini yaitu mengidentifikasi dampak program yang tidak terduga, baik yang positif maupun negatif, dengan fokus pada perubahan yang benar-benar terjadi. Lalu yang kelima ada model Outlier Focus Evaluation. Model ini berfokus mengutamakan penggunaan hasil evaluasi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat, dan tujuan dari model ini yaitu memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan secara praktis untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Lalu yang keenam ada model Responsive Evaluation. Model ini berfokus mengutamakan pemahaman tentang program dari Lalu yang keenam ada model Responsive Evaluation. Model ini berfokus mengutamakan pemahaman tentang program dari perspektif berbagai pemangku kepentingan, dan tujuan dari model ini yaitu menyajikan gambaran yang detail, responsif terhadap apa yang dilihat dan dipikirkan oleh orang-orang yang terlibat dalam program. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu model logik. Fokus dari model ini yaitu menggambarkan hubungan logis antara sumber daya, kegiatan, produk, dan hasil dari suatu program. Dan tujuan dari model ini yaitu memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana program dirancang untuk mencapai tujuannya. Lalu kita akan membahas tentang pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program. Yang pertama ada model CIP atau konteks input, proses, dan produk. Model ini cocok untuk evaluasi program pendidikan yang kompleks dan memerlukan penilaian terhadap konteks, input, proses, dan hasil. Lalu yang kedua ada model Kirkpatrick. Model ini cocok untuk evaluasi program pelatihan dan pengembangan guru serta menilai dampak pelatihan terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa. Jadi, dalam memilih model evaluasi perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama, tujuan evaluasi. Apa
Apa yang ingin dicapai dari evaluasi? Apakah untuk meningkatkan program, menilai efektivitas, atau memenuhi syarat donor? Lalu yang kedua, jenis program pendidikan. Apa tujuan program pendidikan yang dievaluasi? Apakah program pendidikan dasar, menengah, atau tinggi? Lalu yang ketiga ada sumber daya. Beberapa besar sumber daya yang tersedia untuk evaluasi. Apakah ada keterbatasan waktu, biaya, atau tenaga? Lalu yang terakhir ada keterbatasan stakeholder. Siapa yang akan terlibat dalam evaluasi? Apakah stakeholder internal, eksternal, atau keduanya? Jadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemilihan model evaluasi yang tepat akan membantu memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan efektif, relevan, dan berguna untuk perbaikan program pendidikan.